lagi di sini ada kayak penjual jadi konflik saya bakal kayak ada yang berulang gitu, jadi kayak perkenalkan nama saya Farah Siaga, biasanya dipanggil Dinan, dan sekarang lagi jadi mahasiswa semester 4 di Universitas dengan Mbak Dinan ya. Sekarang seorang mahasiswa di selesai. Nah, Mbak Dinan ini jurusannya dari jurusan saya dari teknologi pendidikan. Nah, semester berapa nih Mbak Dinan? Sekarang semester 4. Seru banget ya, udah hampir nih Mbak Dinan. Kira-kira kapan nih Mbak Dinan masuk Universitasnya sesuai dengan skillnya ya kan? Karena kan skripsi kan pasti bakal udah Iya. Kayaknya di semester 5 yang kurang dari baik, dan karena juga ada tugas dan acara gitu ya, ya masih sebenarnya kalau menurutnya Mbak Dinan masih baru, jadi Mbak Dinan nanti bisa kalau luasa kalau memang evaluasi mungkin kesibukan kali ini Mbak Dinan ada kesibukan terakhir selama kalau seminggu ini cuma kerjain tugas, terus kayak ada main sama teman-teman, sama lagi ada rapat gitu ya Kak. Mbak Dinan juga organisasi ya? Iya, ikut organisasi. Jadi kayak rapatnya itu kayak ada izin gitu. Jadi kayak basket gitu. Jadi kayak rapat selalu rapat gitu kan, mau ada acara. Pas ini sih Mbak Dinan, itu namanya apa? Itu Mbak Dinan yang bagian apa sih? Kamu jadi anggota apa? Kalau ini kebetulan saya jadi senjatanya, jadi yang menyiapkan penelitiannya, pesertanya. Ini kalau buat bagian makanan ya Mbak Dinan ya sudah deket banget. Kira-kira ada kesulitan nggak sih Mbak Dinan selama rapat? Kalau selama rapat buat eventnya enggak gitu ya, karena juga kayak udah dari tahun sebelumnya saya juga pernah di CNCC, jadi kayak udah mulai paham gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kayak jadwal rapatnya itu belum sama, entah kayak deadline yang belum dikerjain gitu. Jadinya saya bingung gitu karena pernah ya, jadi sekarang kayak udah biasa, udah bisa lah, anggaplah Mbak Dinan udah merasa ya. Kan kalau dari kuliah nih Mbak Dinan, kira-kira Mbak Dinan ada kesulitan apa ya? Apa ini ada kendala seperti yang saya bilang tadi, saya tuh kadang kayak males gitu loh Kak untuk mengerjakan tugas, apalagi kan kebanyakan tugasnya itu kayak membuat video kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh mau ngetek tuh kayak males banget. selama di sekolah? Mungkin kendalanya dari situ ya, tapi semuanya udah aman. Iya, sebenarnya aman sih. Baik Mbak Dinan. Ini bahkan Mbak Dinan ini sebelumnya udah pernah. iya kira udah lama belum Mbak Dinan? Konsernya kayaknya udah cukup lama sih Kak, jadi kayak Mbak Dinan udah lama ya mendekatnya ini. Tadi saya bisa memberikan apa itu kayak evaluasi yang lebih dibaca gitu. Nah, pada sisi positifnya ini ya ada berapa hal di sini Mbak Dinan ada keterbukaan Mbak Dinan di sini bisa bercerita secara terbuka ke saya. Insya Allah pengen Mbak Dinan sih tentunya bisa menceritakan apapun itu perasaan Mbak Dinan sama Mbak Dinan yang Mbak Dinan rasakan ya. Nah, kemudian yang kedua tanpa bertanggung jawab untuk menceritakan semua itu, karena saya kan Mbak Dinan seperti pada saya bahwa saya akan menjaga apa yang Mbak Dinan sampaikan. Kemudian yang ketiga tentunya Mbak Dinan datang ke sini secara sukarela atau mungkin ada lain akhirnya yang Alhamdulillahnya saya ke sini secara sukarela yang strategi evaluasi bersama apa itu yang bisa kayak evaluasi itu kayak siapa aja gitu ya, mungkin yang
nah jadi kayak evaluasi itu yang bukan hanya sekedar buat dibaca terus dipraktekin buat di dalam ranah sendiri juga. Terus kayak ada orang yang selama ini memang tidak terpikir kemudian bercerita Berbandingkan dengan nilai-nilai jadi sebenarnya saya tuh nggak memiliki permasalahan kayak percaya diri gitu kan. Jadi kayak mau melakukan sesuatu tuh pasti saya kayak nggak deh nggak usah kayak gitu karena saya tuh takut gitu kalau saya melakukan sesuatu orang lain nggak suka sama saya dan di sisi lain juga saya sampai ditolak sama orang lain. Jadi kayak tiap saya mau memberikan usulan saya ingin kayak yuk main kesini kayak gitu kadang kayak boleh nggak usah nanti saya nggak mau. Jadi kayak saya takut penasaran nih nggak mau main lagi gitu sama saya dari situ jadinya setiap saya ada permainan atau masyarakat saya tuh selalu itu validasi dari orang-orang gitu kan. Jadi biar saya tuh merasa percaya diri dan teman-teman juga menilai saya terus baik di sini mbak terus pandangan konteks fokus tidak percaya diri hal-hal lainnya apakah pernah ada kejadian yang membuat mbak Ina ini merasa kalau kejadiannya kayaknya dulu itu SMA atau SMP gitu saya tuh kayak itu kak memiliki teman gitu kan namanya juga baru gitu anak baru namanya waktu itu dan teman juga baru gitu kan kak waktu itu saya tuh sempet kayak kayak mereka tuh tanya kayak mau main kemana ya kayak gitu itu saya kayak usul kayak main di sini yuk kayak gitu tapi kayak salah satu dengan mereka tuh kayak udah nggak usah kayak gitu lah terus kayak saya tuh merasa kayak oh dia nggak mau ya terus kayak apa ya dia tuh kayak menentukan secara sepihak gitu jadi saya tahu kalau sebenarnya itu nggak baik gitu kan tapi kayak saya tuh takut nggak punya temen gitu kan jadi nggak saya selalu kayak kesana aja gitu dan dari situ pikiran kayak saya takut ditinggalkan takut ditolak itu mulai muncul gitu dan yang membuat saya percaya diri lagi kayak apa ya saya tuh kalau saya sendirian tuh kayak sempat ada teman saya tuh yang bilang kayak aku sendirian saya kasihan kayak gitu jadi saya merasa kalau aku sendirian aku kayak orang yang kasihan ya kayak gitu jadi makanya di sini saya selalu kayak seenggaknya kalau ada di keramaian saya harus bersama teman gitu kak biar apa ya rasa percaya diri saya juga tuh ada satu-satu baik saya dan maaf ya orang percaya diri sudah segala jadi kayak setiap saya keluar sendirian kayak gitu saya tuh kayak aduh saya harus aja setidaknya satu orang itu buat keluar bareng karena orang sendiri sudah dan mungkin dan saya pada saat itu saya memilih buat kayak ya udah nggak usah banyak aja mending di rumah nyari kesibukan lain kayak gitu itu suka dan kayak saya kan juga suka lebih dari orang gitu jadi kayak kalau saya ketemu sama orang lain saya tuh takut gitu orang lain menilai saya jelek atau kayak sama saya kalau saya tuh orangnya sebenarnya susah gitu yang bergaul sama orang tetapi kalau saya tuh lagi rame-rame atau sama orang yang sudah saya kenal entah itu orang baru atau orang yang saya kenal saya tuh bisa gitu mulai percakapan asalkan yaitu saya memiliki teman yang udah saya kenal iya 39 ada yang membuat saya kayak susah gitu nggak ngomong nih minimal ya apa-apa gini lah apa-apa 30 ya aku lihat apa-apanya lah aku lihat apa-apanya masih ada temannya apa-apa tangan lah dan apa-apa muka kan tak sekilas saja gitu romantis kalau mbak
kira kamu paham kalau emang aku tuh ngerasa kau udah lama. Dan aku ngerasa kamu udah ngasih apa-apa. ditolak sebenarnya nggak pernah ya, kayak saya tuh 40 menit ya Allah. saat saya memiliki teman baru kayak gitu kayak apa ya, bukan aja Aku saya tanya sih. kalau sama orang baru Sesuai dah, sesuai dah. jadi kayak waktu kita kumpul baru gitu saya tuh merasa kayak apa yang saya bicara itu nggak mereka dengerin gitu. Ini tapi aku udah Itu nulisnya sembarangan sih. sosial gitu. Jadi kayak kadang-kadang saya selalu merasa capek gitu Kak karena harus mengurus energi saya gitu. Padahal kayak sebenarnya saya tuh jadi pembina aja gitu. Tapi kayak karena awal-awal respon teman saya tuh kayak tidak mempedulikan saya gitu. Setiap saya bicara atau apa kayak karena kadang saya nggak diajak karena mungkin saya terlalu pendiam kayak gitu. Jadi kayak Aku sebenarnya merasa saya tuh tadi nggak apa ya, membuat diri saya tuh kayak tapi heboh atau kadang saya tuh bicara kamu sebenarnya atau bercerita biar mereka tuh masih mau atau apa ya terkait saya tuh ada di tadi solusinya ini mengapain kok ini sih belum sampai 30 menit ya aku saya 40 menit ya Allah. Mbak Dina bonus Mbak Dina nih kalau di merasa bisa tidak berbagi sebenarnya yang nggak parah itu cuma kayak kadang-kadang saya tuh selalu berpikir kayak apa ya saya harus seperti ini dan saya tuh itu teman yang aku tanyakan baik dan mereka mau gitu normal maksudnya pemasukan saya harus seperti ini nih kan Mbak Dina seperti apa apa ya terutama kayak teman-teman saya itu orang-orangnya yang tidak bergaul dengan orang lain gitu ya jadi kayak saya juga harus menyesuaikan diri saya supaya saya juga bisa bergaul dengan orang lain dan apa ya saya juga sendiri gitu jadi kayak sebenarnya saya nggak bisa kayak gitu tapi kayak saya harus bisa kayak gitu di sini Mbak Dina juga itu ya masih abu pada diri Mbak Dina sendiri Mbak Dina itu nggak ketika ditanya bermanfaat yang menyesuaikan diri dengan apa yang Mbak Dina kayak tidak menolak tidak tinggalkan sama orang lain nah seperti itu kan ketika Mbak Dina ada kan Mbak Dina tadi sehingga itu Mbak Dina otomatis nah gampang kan validasi seperti kan apa gampang Mbak Dina kalau dari validasi sendiri itu mungkin kayak apresiasi dari orang gitu Kak kayak kadang tuh saya tuh secara nggak sadar saya tuh menanyakan secara langsung gitu kepada mereka entah kayak ini dari penampilan saya atau setelah saya presentasi kayak ini bagus nggak presentasi itu tapi kalau tiba-tiba ada orang gitu yang spontan kayak jadi kamu kok bagus kayak gitu kayak ini apa kayak oh ya saya tahu ini kan tapi mereka tuh langsung bicara gitu pada saya di sini saya merasa kayak apa ya rasa percaya diri saya tuh ada gitu dan saya tidak merasa kayak kurang kayak gitu jadi kayak tiba-tiba meningkat gitu rasa percaya diri saya seperti itu ada orang yang spontan ya tapi ketika ada dan dibutuhkan sama online ini validasinya dari anda nggak sesuai sama ekspektasi negatif dari kita bisa ada kita seperti apa seperti yang saya bilang tadi saya tuh orangnya jadi kayak apa ya jadi overthinking gitu terus kayak merasa kayak jadi jelek ya padahal sebenarnya saya tuh udah merasa itu bagus atau saya tuh mampu melakukan itu ternyata kata mereka tuh kurang aku mau nyatet masih bikin rasa kecewa aku sih gitu ikut kayak sendiri apa ya merasa kayak Jaulan itu masih masalah yang lainnya ternyata aku bisa pikiran ngomong aja kayak gitu terus kemudian kamu juga baru dan ketika Mbak Dina nih tentunya Mbak Dina validasi orang lain batasan masalah tadi cepat bro mana ini untungnya aku ngerti empat tadi itu yang pertama metodologi ini bentar ya ini mah oh ya udah ini yang mana
ketika saya ragu gitu ya Kak. Enggak, ini aku yang Pas saya nanya. ragu kadang saya tuh berpikirnya kayak aku kalau kayak gini nanti salah nggak ya, jadi kayak pikiran-pikiran negatif kayak aku kalau melakukan hal ini dengan mereka benar nggak ya, atau mereka mau nggak ya, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, Auto T itu takut apa? ditolak itu malah semakin muncul gitu Pak. Jadi kayak saya harus berhati-hati gitu untuk ini atau melakukan sesuatu agar mereka tuh mau atau merasa nyaman gitu dengan diri. Kalau abang sendiri di dengan kelompok kecil itu Saya mengalami kan ragu-ragu kan? Karena ragu-ragu di situ maksimal tidaknya kan akan situasinya. Kurang percaya diri. Gitu. di sini Aku jawabnya kok sedikit lebih enak itu. Dari gitu itu. Kalau ada masalahnya gampang. Kalau aturan lain mungkin apa ya Kak? Sebenarnya Oh, aku pakai itu instruktur ya, membangun pulang. Bener gak pernah evaluasi terus. nanti apa yang mereka mau Seperti itu, saya tuh tadi yang meyakini aku merasa kurang. jadi kayak mau nggak mau ya udah ya apa dah sebenarnya diri saya tuh mau atau nggak bisa gitu. Tadi aku nanya ulang evaluasi. Memaksakan diri untuk dia Beneran dik. Terus membangun ini membangun. Itu tanya evaluasi yang tidak apakah hanya mereka mau ya karena emang kalau ketika di tahap Dan aku main cuma dengan kayak pikiran otomatis. beberapa data saya catat udah itu aku bertegas Kayak kayak memastikan mengenai beres sendiri enggak merasa nah di sini enggak soalnya kita apa tekniknya kan Mbak Dina ucapkan enggak berani langsung saya susah bergaul, saya tidak berharga dan Iya. komunikasi dari orang itu lain ya Bu ya itu. Kemudian yang mempertegas ada keyakinan yang aku tuh mengulang sih keyakinan emang dari niatnya tidak untuk seperti kayak Mbak Dina tuh menciptakan aturan untuk diri Mbak Dina sendiri. Nah itu dengan terjadi beli seperti itu. pokoknya Nah di sini kalimat yang Mbak Dina lakukan itu cuma kayak sekali toh menyesuaikan diri. enggak ini terus enggak Mengikuti yang mereka mau. Mungkin yang ketiga di sini tuh ada pikiran otomatis yang muncul dari Mbak Dina atau siapa itu sebagai nah iya kalimat dari Mbak Dina itu yang saya catat di sini adalah saya cemas gagal, takut ditolak, saya merasa gagal, saya benar nggak ya masuk dari dunia misal. kok menurut kau enggak Iya kan misal permasalahan dari tapi nomor yang sendiri dari konsumsi sih manajemen jadi atau kan itu rasanya Mbak Dina ini memang oh aku ngerti otomatis tadi itu karena tadi Ulan sempat ngomong saya merasa kurang maksimal itu kayak bingung terus takut salah apa yang ketika Mbak Dina ini salah mulai seperti merasa itu resah dengan diri Mbak Dina sendiri masuk di kira-kira tapi karena konflik yang salah yang ragu Mbak Dina tuh ragu seperti itu Mbak Dina apa tadi aku ngerasa emang karena itu kayak yang ulang katakan itu ada di otak kayak gini mereka nggak ya atau kayak dari awal dia sendiri sepakati kalau nggak ya ada di situ. nah yang ngerasain konflik masa kita yang bisa iya dan merasa pikiran Mbak Dina Ketika saya merasa saya takut dijawab dan jadi kayak saya tuh selalu ada kayak gitu ya atau saya tuh selalu apa ya berkata kayak ketika korban mereka
Enggak harus di sini. melakukan sama teman kayak gitu sih, karena kayak seperti yang saya bilang, saya tuh takut ingin jadi teman. Mbak Dina di sini mencoba ya untuk menjaga pikirannya Mbak Dina di situ, mengatakan kepada diri Mbak Dina kalau mereka tuh masih mau walaupun Mbak Dina gimana. Oke, nah gimana sih Mbak Dina ini bisa Mbak Dina kalau Mbak Dina ini kan juga bilang kalau Mbak Dina ini takut deh Awal ketika mau melakukan seni tidak gitu lagi. membuat diri Mbak Dina ini merasa berhasil. Kayak salah. Nah itu bagaimana sih Mbak Dina bisa kalau diri Mbak Dina sendiri dirinya Mbak Dina walaupun orang lain Saya merasa bahwa diri saya tuh berhasil mereka atau saya merasa saya berhasil ketika mendapatkan validasi dari orang lain. Jadi kayak apa ya, mereka mengapresiasi atau mereka memuji saya gitu kan. Di situ berarti kayak saya merasa kayak kayak Berarti itu lagi yang paling itu muncul gitu kan tiba-tiba, dan saya merasa kayak oh ya apa bisa melakukan masalahnya di karena memang baik memastikan Mbak Dina mendapatkan validasi dari orang lain, Mbak Dina ini bisa merasa kalau Mbak Dina tapi kan kayak kakak. kira Mbak Dina Oh berarti aku yang mengambil iya. dan misalnya nggak bisa terus kan pertama kali kayak gini bener nggak ya orang lain sih kayak gimana? Kalau masalahnya di internet ya, mulanya ada Itu dan itu ternyata benar dan apa ya kayak menurut orang lain itu langsung dia juga benar. Kira-kira kalau aku harus selesai di apa yang bisa apa pengalaman yang bisa Mbak Dina tunjukkan? aku kalau bisa langsung itu sempat gitu kayak saya jadi spontan kayak apa pikir aja kayak mungkin aja jadi spontan cara kayak gitu gitu di dekat orang-orang teman saya jadi langsung aja gitu mau mendekati saya. Di situ saya berpikir kan kayak sebenarnya kayak nggak usah terlalu dipikirkan kayak gitu. Saya pernah memiliki pikiran kayak apa yang kamu mau ya kan baik tanpa kayak atau kayak diri saya kayak gitu. Tapi kayak kadang dari sisi lain apa ya, saya tuh lebih dulu mendekati benar-benar kayak gitu. Cuma kayak di beberapa saat gitu atau beberapa momen saya tuh sempat kayak spontan aja gitu ngomong kayak nggak ada pikiran gitu. Nah, itu kira-kira dengan Mbak Dina itu pengalaman ya seperti itu. Nah, Saya ceritakan tadi ya, hanya ada itu dan kayak itu ucapan spontan aja gitu tanpa saya saya kalau di pasti duduk mah tapi Mbak Dina sudah mendapatkan pengalaman dari situ, mungkin bisa dicoba bisa tak dapetin masalah kedua sampai gini sudah selesai. Mbak Dina kayak mungkin tenang karena Mbak Dina Ya bisa sempat bisa aman. nah kira-kira ya diatur kali Mbak Dina sekarang ini Mbak Dina ini bisa nggak bisa kayak orang lain mungkin kayak artis cuma lihat ini gitu sama omongan mereka, atau kayak sampai sekarang mereka masih mau gitu kayak berada di dekat saya seperti itu. kalimat tersebut seperti itu ya kan Mbak Dina itu keluar ya mah masalah apa? kayak gitu nggak apa kalau misal dari kalimat seperti itu apakah Mbak Dina Ganteng nih. sudah memikirkan bahwa Mbak Dina sudah peduli sama Nah, yuk. satu aku nggak kelihatan Agak sini agak. Mbak Dina ini memang ada di Boleh. Yuk. Mbak Dina tadi
komentarnya ganti Bernie. Sebenarnya bisa kayak Oh tahu kan kalau kerja di kantor. sekarang saya masih ada di dekat mereka atau mereka tidak Pelan karena ada kayak apa ya? Kayak kadang-kadang tuh rasa saya diri saya tuh kayak apa ya, saat saya merasa tidak percaya diri saya merasa kayak saya harus mendapatkan validasi dari orang lain. Jadi kayak bisa cuma kan ada beberapa pas atau kadang-kadang tuh saya benar-benar mendapatkan validasi dari orang lain. Apakah ada hal bikin bisa Mbak Dina katakan pada setiap Cuman saya masih sedikit lapar karena ini masih belum sarapan tadi. Kalau itu kan mungkin biasanya saya melakukan sesuatu atau kayak mau melakukan sesuatu di apa ya, di awal aktivitas gitu, saya selalu kayak udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya kayak apa ya, apa yang saya lakukan sebenarnya orang lain tidak begitu memikirkan dan tidak peduli seperti itu kan Kak. Tapi kayak apa ya, saya selalu berpikir kayak mereka mau kok tetap temenan sama kamu tuh kayak setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. hal yang Mbak Dina sampaikan saya di sini saya Selesai kelas ya. Terus saya karena saya sudah janji dengan konsumsi yang saya tidak makan durian kan tidak enak kalau tidak makan durian ya saya tidak juga makan karena kebetulan hari ini Jumat aja berharap Jumatan saya dapat Di sini ada ya makannya sarapannya saya gak boleh makan saya kalau Mbak Dina ini apa ya, menciptakan aturan untuk dirinya Mbak Dina sendiri, yaitu Mbak Dina enggak sih kalau ditanya karena kelasnya tidak aman banget nggak mau, jadi bisa Mbak Dina memaksakan diri Mbak Dina sendiri dan Mbak Dina juga makasih karena masalahnya kok sendiri yang Mbak Dina selalu ulangi dapat Mbak Dina kena dikasih sampai ditipu kegiatan beberapa hal iya Kak, kalau bisa kasih saya sarapan wah gue jadi konseling boleh enggak saya konseling gitu kenyamanan konseling loh validasi dari orang lain ya pasti tidak lain jadi pikiran Mbak Dina sendiri aja Mbak Dina konseling Banten ini menginginkan beberapa ya ya beberapa hal yang disampaikan kira-kira bagaimana nih perasaan kebiasaan saya jadi udah sangat sebenarnya saya pikirkan terus gitu setiap melakukan sesuatu dari atau kayak aku itu di habis kelas aktivitas keseharian saya kayak gitu. Dan di sini saya memiliki apa ya, pencerahan gitu, kayak pikiran kayak ya emang benar gitu, seharusnya kayak saya lebih mementingkan diri saya gitu daripada orang lain, karena saya juga kadang-kadang secara spontan saya biasa mana melakukan sesuatu dan mereka tetap ada di dekat saya. emang kenapa aman banget aman banget ya udah aman sekali aman kok aman enggak membuat Mbak Dina yang bahwa orang lain itu oh bro aman tentang update selalu ada di samping Mbak Dina dan juga tidak terlalu memperhatikan tentang pendapatnya Mbak Dina. Mbak Dina ada sering mereka yang benar aja yang benar-benar saja kalimat yang seperti itu bisa ya pikiran apa lah es tadi kan jadi di guys seperti ini ya bisa ya udah aku ganti ya iya Dia jangan makan lagi loh, nanti dia udah nggak selesai. apa saya sangat saya harap Mbak Dina bisa jauh lebih berkembang ya. cukup capek juga karena tadi harus ada tapi karena berbagai